Siapa nih yang suka cerita horor atau bahkan mengunjungi tempat-tempat yang angker? Nggak bisa dipungkiri, di Indonesia ada banyak cerita-cerita yang tersebar di antara masyarakat. Mulai dari cerita tempat angker hingga legenda urban yang mistis. Kalau ditanya daerah mana yang punya cerita mistis atau tempat angker, mungkin semua daerah punya ceritanya masing-masing. Namun, Bandung juga terkenal memiliki banyak tempat angker dengan cerita mistis. Penasaran? Hati-hati jadi nggak bisa tidur. Nah, kalau masalah rumah angker, Bandung punya beberapa cerita mistis. Daripada makin penasaran, langsung saja, inilah 7 tempat angker di Bandung. 1. Taman Maluku. Sudah bukan rahasia lagi kalau Taman Maluku adalah salah satu tempat angker di Bandung. Taman dengan banyak pepohonan ini terasa sangat sejuk buat kamu berjalan-jalan di sore hari. Banyak juga yang duduk santai di sekitar taman sambil mengobrol. Konon katanya, patung pastur H.C. Verbraak yang berada di tengah taman sering bergerak sendiri kalau malam hari. Belum lagi tatapan mata patung pastur Verbraak yang seakan-akan menatap kamu. Ih, serem. Selain legenda sosok pastur Verbraak, di Taman Maluku ini juga kabarnya ada sosok hantu wanita noni Belanda yang sering mondar-mandir. Tambahan lagi muncul aroma bunga melati yang suka tiba-tiba tercium di malam hari. Nggak percaya? Kamu bisa langsung uji nyali dengan mendatangi Taman Maluku di Jalan Citarum, Bandung Wetan. 2. Rumah Kentang. Beberapa rumah di Bandung juga terkenal berkat cerita horor yang tersebar dari mulut ke mulut. Salah satunya adalah Rumah Kentang. Saking seramnya, cerita Rumah Kentang ini diangkat ke layar lebar pada tahun 2012 dan 2019. Rumah yang berada di Jalan Aceh, Bandung ini punya kisah yang tragis sekaligus mengerikan. Konon, saat itu ada seorang ibu yang sedang merebus kentang. Kemudian tanpa sadar bayi yang sedang digendong sang ibu tercebur ke dalam panci yang berisi kentang hingga meninggal dunia. Saat itulah banyak orang yang sering mencium aroma kentang rebus yang sangat menyengat ketika lewat di depan rumah kentang. Namun, ada juga yang bilang sering melihat sosok hantu genderuwo di rumah itu. Duh, seram banget. 3. Rumah Ambulan. Selain rumah kentang, di Bandung juga ada rumah ambulan yang terkenal angker. Kisah rumah ambulan ini bahkan menjadi ide salah satu film horor di Indonesia. Kabarnya lagi saat syuting film ini ada salah satu kru yang kerasukan dan lampu kamera pecah. Sesuai dengan julukannya, di sini terdapat sebuah mobil ambulan rumah sakit diparkir di halaman rumah yang berada di Jalan Bahureksa nomor 15, Bandung. Banyak warga sekitar yang bercerita jika mobil ambulan di rumah ini sering hidup sendiri, berpindah tempat sendiri, bahkan berjalan-jalan hilir mudik di sekitar Jalan Bahureksa. Selain itu di rumah ini juga sering terlihat 3 sosok makhluk halus penjaga rumah, yakni kuntilanak merah, tengkorak, dan pocong. Kabarnya sih, saat ini mobil ambulan beserta rumahnya sudah dibeli oleh seorang pengusaha dan disewakan sebagai tempat jasa cukur dan toko pakaian.
4. Rumah Gurita. Apakah kamu ingat dengan salah satu rumah di Bandung yang memiliki patung gurita raksasa? Yap, rumah gurita ini sempat viral di internet pada masanya. Rumah yang dibangun pada tahun 1980-an ini memiliki daya tarik tersendiri. Bagaimana tidak, ada patung gurita raksasa berwarna hitam di atas atap rumah. Warnanya yang kontras dengan warna cat tembok dan genteng membuat patung gurita ini terlihat semakin seram. Berada di Jalan Terusan Sukadamai, rumah besar ini memang sering terlihat sepi. Kabarnya, pemilik rumah ini sering beraktivitas di Jakarta sehingga rumah pun kerap ditinggal tanpa penghuni. Selain sebagai tempat tinggal, ternyata rumah gurita ini juga digunakan sebagai gereja. Bahkan ada rumor yang beredar kalau ini adalah gereja setan. Saking angkernya cerita misteri rumah gurita ini pernah diangkat ke layar lebar. 5. Gua Belanda dan Gua Jepang. Ingat, kalau masuk ke gua Belanda, jangan ucapin kata lada. Untuk kamu yang suka cerita mistis pasti pernah mendengar kalimat di atas. Gua Belanda dan gua Jepang merupakan bekas peninggalan pada zaman kolonial di Bandung. Gua Belanda yang berada di Taman Hutan Raya Insinyur Hajuanda memiliki cerita yang mengerikan. Konon, selain digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata, gua ini juga dijadikan tempat pembantaian pribumi pada masa penjajahan Belanda. Gak heran kalau gua ini kerap dijadikan wisata mistis di Bandung. Selain gua Belanda, di dekatnya juga ada gua Jepang. Gua yang berada di kawasan Dago ini dijamin bikin bulu kuduk merinding. Banyak pengunjung yang bercerita mendengar jeritan dan tangisan dari dalam gua. Selain itu sering juga terlihat penampakan para pribumi korban kerja paksa pada masa penjajahan Jepang. Ngeri banget ya. 6. Bandung Medical Center. Pernah dengar cerita, kalau di rumah sakit itu pasti banyak penunggunya. Nah, salah satu rumah sakit yang terkenal sebagai tempat angker adalah Bandung Medical Center, BMC. Bangunan BMC sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, jadi nggak heran kalau gedungnya terlihat kuno. Menurut cerita yang beredar dari warga sekitar, di ruang bayi BMC sering terlihat sosok anak yang sedang menangis mencari ibunya. Padahal BMC sudah nggak dipakai selama belasan tahun. Dulunya bangunan ini sempat direnovasi, tapi karena terjadi masalah akhirnya pembangunannya terbengkalai dan nggak pernah selesai hingga sekarang. Banyaknya pepohonan besar di sekitar gedung dan lokasinya yang berada di pojok semakin membuat tempat ini terlihat angker. Apakah kalian mau coba berkunjung? 7. Jalan Babakan Siliwangi. Jalan penghubung antara Institut Teknologi Bandung, ITB, dengan Ciumbuleuit dan Cihampelas ini memang terkenal dengan ceritanya yang mistis. Ya, adalah Jalan Babakan Siliwangi yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari, jalanan ini ramai dan terlihat biasa saja. Tapi coba kalian lewat Jalan Babakan Siliwangi saat tengah malam, dijamin jadi merinding sendiri. Menurut cerita dari mulut ke mulut,
pada tahun 1981, di jalanan Babakan Siliwangi pernah terjadi tabrak lari yang menimpa anak kecil berusia 2 tahun hingga tewas. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi jalan yang kala itu gelap, curam, dan menikung. Nah, saat kecelakaan boneka yang dibawa bocah itu terlempar dan hingga kini belum ditemukan. Katanya, kalau kamu beruntung bisa bertemu boneka yang menggantung di atas pohon. Kejadian horor ini bahkan jadi inspirasi film dengan judul Hantu Pohon Boneka yang tayang pada tahun 2014. Itulah beberapa tempat angker di Bandung yang harus kamu ketahui, khususnya bagi kamu penggemar cerita dan wisata horor. Bandung memang terkenal sebagai kota indah dengan pesona misteri tersendiri di dalamnya. Namun, yang harus diingat adalah setiap kamu berkunjung ke suatu tempat maka harus menjaga perilaku. Bertutur kata yang sopan dan jangan sompral. Dari 7 tempat angker di Bandung yang disebutkan di atas, adakah yang sudah pernah kamu kunjungi? Apakah kamu merasakan pengalaman mistis juga? Coba cerita di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, klik like, comment, subscribe dan share. Thank you.